tidak masuk ke dalam TikTok karena oleh para jejak-jejak leluhur Mojo yang berasal dari sebuah peristiwa alam. Ini sebenarnya adalah bukan faktor gaib, hitungan yang tegak lurus antara bumi. Kami tidak masuk ke dalam TikTok karena oleh para jejak-jejak leluhur Mojo yang berasal dari sebuah peristiwa alam. Ini sebenarnya adalah bukan faktor gaib, hitungan yang tegak lurus antara bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TikTok dimanapun. Saya Bambang Sikis Cahyo dari Bandung Barat mengudara kembali di TikTok kami. Sudah lama kami tidak masuk ke dalam TikTok karena beberapa kesibukan kami. Kembali kepada apa yang pernah kami sampaikan, bahwa kami dari Bandung Barat dengan beberapa kesepuan dan para spiritual telah mencoba untuk menggali jejak-jejak leluhur yang ditinggalkan oleh para leluhur, terutama adalah Majapahit dan Mataram, yang sedang kami kembangkan yang berguna untuk masyarakat banyak, terutama masyarakat yang ada di tanah Jawa. Pemirsa, dari beberapa keilmuan yang telah diciptakan zaman jejak Majapahit sampai dengan Mataram Islam, maka yang kami petik dari ilmu itu adalah ilmu kuantum yang telah lama dilakukan oleh para jejak-jejak leluhur Majapahit yang memang telah tercatat dalam sejarah menjadi kerajaan besar dan menguasai hampir sepertiga dunia. Mengapa Majapahit bisa menguasai sepertiga dunia? Karena keilmuan dan kearifan para petinggi dan raja-raja Majapahit yang telah menyatu dengan langitnya dan buminya, yang dipelajari dari beberapa nenek moyang mereka sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, dan penyatuan diri antara pribadi para raja Majapahit dengan bumi dan langitnya inilah yang kemudian memunculkan sebuah energi yang luar biasa yang disebut dengan kuantum. Kuantum itu energi yang bergerak yang berasal dari sebuah peristiwa alam yang disebut dengan gravitasi. Dalam kehidupan manusia, gravitasi ada sejak bumi ini diciptakan oleh Allah. Maka tarik-menarik antara langit dan bumi terus menjadi sebuah fenomena yang luar biasa dalam kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Pemirsa, pancaran tarik-menarik antara bumi dan langit inilah yang akan mempengaruhi kehidupan semua makhluk yang ada di bumi, baik itu adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa ada sebuah jenis
tumbuh-tumbuhan dan sayuran yang bisa tumbuh subur di satu tempat tapi tidak akan subur di tempat lain. Ada sebuah usaha di satu titik tempat lokasi yang luar biasa energinya, luar biasa rezekinya, mengalir deras, tapi begitu pindah di tempat lain maka usaha ini akan menjadi sulit dan bahkan bisa menjadi kerugian. Ini sebenarnya adalah bukan faktor goib, bukan faktor yang berkaitan dengan spiritual dan sebagainya, tetapi ini adalah berkaitan dengan energi kuantum yang diterima di titik tertentu oleh orang tertentu dari tarik-menarik gravitasi bumi dan langit. Dan energi tarik-menarik bumi dan langit ini telah dipelajari begitu mendalam di dalam padepokan kami, dan saya sendiri telah mempelajari bagaimana dengan ilmu menghitung antara bumi, langit, dan semua makhluk hidup yang ada di atas bumi. Hitungan ini sudah digunakan sejak zaman Mataram kuno, dan ironisnya ilmu hitungan ini lama-kelamaan menjadi hilang, dan sampai hari ini hitungan Jawa kuno ini telah hilang dan banyak orang tidak memahami tentang hitungan. Hitungan ini telah dikitabkan oleh kitab leluhur kami, dan kitab ini telah kami pelajari. Dalam kitab ini bisa menghitung berapa nilai seseorang di satu titik, suatu tempat, dan suatu hari tertentu, berapa buminya, hitungan bumi dan langitnya. Maka hitungan bumi, manusia, dan langitnya harus menjadi garis lurus. Garis lurus itu artinya adalah hitungan yang tegak lurus antara bumi, manusia, dan langitnya. Disitulah akan menunjukkan energi kuantum. Energi kuantum ini akan ditangkap oleh makhluk hidup, terutama manusia, yaitu di tulang ekor. Setiap manusia ini mempunyai tulang ekor yang fungsinya adalah untuk menjadi pengingat, saving setiap kegiatan atau perbuatan manusia. Nah, itu yang akan ditangkap oleh titik kuantum di dalam ekor manusia. Kemudian dalam ekor ini akan bergerak normal karena adanya kuantum langit bumi yang menyatu dan menjadi garis lurus. Jika tidak bergaris lurus, maka energi kuantum di dalam ekor manusia ini akan bergerak tidak teratur, maka akan mempengaruhi yang disebut dengan saraf, panca indera, dan otak manusia, sehingga mempengaruhi gerak, ucapan, tingkah laku, dan pikiran manusia yang mengarah kepada ketidakcocokan, ketidakbenaran di dalam sikap hidupnya. Ini yang menyebabkan menjadi berkurangnya energi yang disebut dengan keberuntungan, atau energi yang disebut dengan energi kebaikan. Dan kitab ini juga bisa menghitung kapan naas seseorang, kapan kampung ini menjadi kampung yang naas. Titik-titik naas ini bisa dihitung dengan kitab ini. Maka kitab ini sangat berbahaya kalau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai seseorang, kuantumnya bergantung dari nama orang itu. Maka tidak heran jika banyak orang merubah nama